pada buat ram. Seru banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Traveling. Oke teman-teman ya, selamat datang di petualangan kami menuju keindahan pegunungan kali ini ya. Di sini alam menyajikan ketenangan, udara segar dan panorama yang luar biasa. Ya, perjalanan kita kali ini dimulai dari Jalan Selabintana, tepatnya kilometer 6 ya, dan kita belok kiri menuju arah ke Pondok Halimun ya. Salah satu jalur ini merupakan jalur wisata paling ikonik di kota Sukabumi. Dan di sebelah kiri ini ada Kampung Awi Resto and Cafe ya. Kampung Awi atau dalam bahasa Indonesianya Kampung Bambu ya. Jadi di tengah sejuknya udara pegunungan Sukabumi tersembunyi sebuah tempat yang menawarkan lebih dari sekedar tempat ngopi ya. Namanya Kampung Awi, sebuah rest area alami dikelilingi hijaunya bambu dan suara alam yang menenangkan. Tuh, dan sekarang menjadi objek wisata juga ya untuk di daerah Kabupaten Sukabumi ini ya, namanya Kampung Awi ya. Mulai dibuka tanggal 30 Desember tahun 2020. Beberapa wahana ekstrim, wisata ekstrim ya yang ada di Kampung Awi, diantaranya ada river tubing atau ulin cai papalidan, kemudian ada shooting target, kemudian ada lagi paintball, dan juga ada fun off-road ya, dan tentunya ada wisata kuliner ya, sesuai dengan namanya ya, Kampung Awi Resto and Cafe ya. Jadi di situ ada tempat kulinernya juga. Menu makanan favorit para pengunjung yaitu biasanya paket liwet dan paket gurame. Boleh coba ya teman-teman ya, nanti kalau berkesempatan datang ke daerah sini ya. Ini nama jalannya Jalan Pondok Halimun ya. Jadi tujuan kita kali ini, kita akan mengunjungi wisata alam yang ada di Kabupaten Sukabumi ya, tepatnya di Pondok Halimun. Dan juga sebelum sampai Pondok Halimun, nanti kita akan melihat juga perkebunan teh Perbawati ya. Kita akan merasakan keindahan alamnya. Dan di sebelah kanan ini salah satu pondok pesantren ternama di wilayah ini ya, namanya Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Pondok Pesantren Az-Zainiyah yang terletak di Kampung Nagrog, Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Didirikan tanggal 13 Januari tahun 1978 oleh Kiai Haji Jejen Zainal Abidin BA. Pesantren ini berdiri di atas lahan seluas 7 hektar dan telah berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang komprehensif, menawarkan berbagai jenjang pendidikan formal dan juga non-formal. Oke teman-teman ya, nampak di sebelah kiri dan kanan ini perumahan-perumahan warga, dan di jalur ini kita akan bisa melihat banyak villa-villa ya. Semakin kita jauh melaju ke atas, suasana pun berubah ya. Pepohonan semakin banyak di sisi jalan, udara terasa lebih dingin dan hembusan angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ya, yang di sebelah kiri barusan itu merupakan kebun wortel ya. Jadi memang wortel di sini tumbuh dengan baik berkat udara sejuk, air yang melimpah, dan juga tanah vulkaniknya yang kaya unsur hara. Jadi tak heran ya warnanya cerah ya kalau wortel-wortel di sini, dan ukurannya pun ukuran wortel yang besar dan segar. Di Jalan Pondok Halimun ini, alam bukan hanya sebagai pemandangan aja ya, tapi sumber kehidupan. Dan kebun wortel yang tadi kita lewati itu adalah salah satu kisah kecil yang memberi warna pada wajah Sukabumi. Ya, jadi teman-teman ya, kalau mau arah ke Pondok Halimun ini, kita ambil yang tadi di Jalan Selabintana, belok ke kiri itu, dan dari situ sampai ke gerbang masuk itu lebih kurang 1 km mungkin ya, 1 sampai 1,5 km gitu loh. Dan di depan nampak sudah kelihatan ya gerbangnya untuk pintu masuk. Nanti kita akan beli tiket dulu. Berapa? Ada retribusi masuknya dulu, sebelumnya 12.000 per orangnya. Kalau di sana parkir khusus untuk yang lokasi yang dinas pariwisata, Bapak tinggal masuk aja, ini sudah include. Jadi tidak ada pungutan lagi. Kalau untuk ke lokasi yang lain, Bapak bayar lagi. Soalnya itu beda ya. Kalau untuk parkir itu tidak ada tarifnya, Bapak tinggal itu aja, tinggal sari dona lah.
pengajiannya ditunggu. Oh, boleh. Bapak cing sarehat mangga di pagi. Amin, hatur nuhun. Baik. Ya, hatur nuhun ya. Mangga wilujeng arah kanan. Cing sarehat cing selamat. Amin. Maksudnya saya tuh Pak, Ya. jalannya saya tuh. Awah. Kenenya baku keneng. Oke, dan akhirnya kita sudah masuk ke daerah Perbawati ya. Ini tadi kita sudah beli tiket satu orang itu 12.000 ya. Kalau sebelumnya kalau saya tak silap ya itu tiketnya 5.000, tapi motor itu dikenakan lagi 10.000, tapi sekarang sudah disatukan ya. Jadi dikenakan 12.000 per orang. Nah, motor tidak lagi atau kendaraan tidak lagi dikenakan tiket ya. Kita telusuri jalan ini menuju ke Kebun Teh Perbawati ya. Nampak ya jalannya memang tidak begitu mulus, tapi ini cukup untuk 2 mobil ya. Jadi kalau misalkan ada perwis masih bisa ya. Tapi ya seperti inilah kondisinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau menuju kemari yang bisa jadi ini sebuah gambaran. Nah, video ini ya untuk saat ini jalannya seperti ini kondisinya, dan mudah-mudahan kalau kedepannya nanti lebih bagus lagi ya. Dan ini kebetulan memang habis hujan jadi agak-agak basah jalannya. Oke, sambil menikmati perjalanan kita lihat juga pemandangannya ya. Nampak bagus ya, di sini banyak pohon-pohon tinggi, dan sebentar lagi sampai kita nanti di perkebunan teh Perbawati yang hamparannya luas hijau. Pokoknya indah banget dah. Oke teman-teman ya, sebagai informasi, Perbawati adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Dan desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Karawang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2007. Dan Perbawati ini merupakan salah satu desa perkebunan dan tujuan pariwisata di Jawa Barat, di mana desa ini terdapat perkebunan teh Goalpara milik Perkebunan Nusantara 8 atau PTPN 8. Dan objek pariwisata yang terdapat di desa ini antara lain adalah Pondok Halimun Camping Ground ya, yang nanti kita akan tuju juga, yang terletak di gerbang masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di sini pun ada rute pendakian ya, rute pendakian Gunung Gede Pangrango melalui jalur Salabintana juga bermula dari desa Perbawati ini, di mana di tengah rute ini para pendaki dapat mengunjungi air terjun Ciberem ya, yang memiliki ketinggian 60 meter. Di depan nampak ya hamparan hijau dari Kebun Teh Perbawati menyambut kita. Barisan tanaman teh yang tersusun rapi seperti permadani alam ya, mengisyaratkan bahwa kita semakin dekat dengan alam yang sesungguhnya nih. Di kaki Gunung Gede Pangrango tersembunyi hamparan hijau yang menenangkan jiwa kita ya. Inilah Kebun Teh Perbawati, salah satu permata alam Sukabumi yang masih terjaga keasriannya sampai saat ini. Teman-teman ya, kita lihat ya keindahan alam berupa perkebunan teh ini ya. Barisan tanaman teh tumbuh teratur di atas kontur tanah yang naik turun, menciptakan pola alami yang menawan, dan setiap lembar daunnya sepertinya menyimpan cerita pagi ya, kabut dan tangan-tangan petani yang setia merawatnya setiap pagi, setiap hari mungkin ya. Kalau saya tak silap ya, saya pernah baca bahwa di sini pemetikan teh itu ya, pemetikan daun teh masih dilakukan secara manual. Dengan ketelitian dan ketekunan mereka memilih daun terbaik. Generasi demi generasi warisan ini memang terus dijaga ya. Ya teman-teman ya, udara di Perbawati ini terasa berbeda, dingin, bersih dan tenang, tak ada hiruk pikuk ya, hanya suara angin, burung dan langkah kaki yang menyusuri barisan teh ya. Wow, indah banget ya, hijau. Dan Kebun Teh Perbawati ini memang bukan hanya tempat produksi, tapi juga tempat pelarian bagi siapapun yang ingin rehat sejenak dari dunia yang serba cepat. Kita bisa rileks di sini ya, bisa rileks melihat keindahan alam dengan pesona hijaunya daun teh. Oke, kita lanjut menuju ke Pondok Halimun. Nah, di sana kita akan melihat aliran sungai dari
apa namanya, dari Curug Ciberem ya yang mengalir ya. Dan mungkin hari ini hari libur, masih hari libur Lebaran ya. Saya rasa banyak orang yang datang ke sono ya. Kita akan lihat ya. Oke. Ya, sambil menikmati perjalanan, menikmati alam yang kita lewatin ini ya, kita menuju ke Pondok Halimun ya. Sebagai informasi ya, wisata Pondok Halimun ini adalah tempat wisata di Sukabumi, Jawa Barat, dan di tempat tersebut terdapat beberapa perkemahan ya, yang mana berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Ya, dan memang Pondok Halimun ini merupakan area yang terkenal dengan perkemahannya ya, yang terletak di kaki Gunung Gede Pangrango itu ya, tepatnya di Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ya. Dan area ini berfungsi sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan menjadi titik awal jalur pendakian melalui Slabintana ya. Ya, secara geografis dan aksesibilitas terletak sekitar 12 km dari pusat kota Sukabumi. Perjalanan menuju Pondok Halimun dapat ditempuh melalui jalan Slabintana seperti yang kita tadi lewatin di awal ya. Dan setelah mencapai persimpangan, pengunjung atau teman-teman yang akan menuju kemari bisa menuju ke arah kiri menuju Pondok Halimun melewati gapura bertuliskan "Selamat datang Gerbang Halimun". Nah, oke teman-teman ya, dan sepertinya di depan kita sudah sampai ke area Pondok Halimun ya. Seperti yang kita lihat sebelah kiri barusan dan sebelah kanan ini merupakan tempat-tempat camping ya. Dan di depan ini ada 2 tempat parkir, sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Biasanya kalau sebelah kiri banyaknya motor dan sebelah kanan ini ada mobil, juga motornya ada di belakang ya. Nah, untuk yang ke arah ke kiri itu arah ke Curug Ciberem ya, tapi kita akan masuk yang ke kanan. Dan yang gerbang yang di depan ini merupakan dikelola sama Dinas Pariwisata Sukabumi ya. Jadi kita tidak bayar lagi masuk ke area tersebut karena kita sudah bayar tadi yang 12.000 yang di awal tadi ya. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Pondok Halimun. Nah, ini liburan pasca Lebaran ini luar biasa rame ya. Ini parkiran, dan ini yang dikelola sama Dinas Pariwisata Sukabumi ya. Kita masuk sini nih, nggak bayar lagi tadi mana katanya. Ben, coba. Jadi kita nggak bayar lagi masuk ke area sini ya, karena tadi udah bayar di gerbang pertama itu satu orang 12.500. Salah, 12.000 satu orang. Ini ada musolanya juga ya. Ada musola cukup luas. Kita lihat sekeliling yuk. Inilah suasana di Pondok Halimun. Liburan setelah Lebaran. Fasilitasnya dia ada pondokan, ada camp area, aula, gazebo. Coba kita lihat sih. Airnya cukup deras ya, jadi sumber airnya ini langsung dari sumber air Gunung Gede Pangrango, dan pasti dingin banget ya. Anak-anak seru banget tuh pada main. Pada buat ram, seru banget deh. Ini emang selain Slabintana ya, ini ramai ya kalau pas Lebaran gini. Nih.
Jadi ada lanjutan. Oke, untuk arah pulang saya akan coba melalui jalan yang nanti tembusnya ke Hotel Slabintana katanya. Nah, ini sebelah kanan ya. Kalau tadi kan kita melalui jalan yang sebelah kiri. Nah, barusan saya dikasih tahu sama tukang parkir barusan ya, sama abang-abang tukang parkir, katanya lewat sini lebih cepat dan lebih bagus jalannya. Kita lihat ya, kalau misalkan nanti kita jalannya lebih jelek atau lebih kurang bagus, tidak bagus, kita akan balik lagi ke jalan yang kita awal tadi ya. Oke, dan sepertinya ini jalannya memang lebih kecil dibanding jalan yang tadi kita lewatin di awal waktu pertama kita datang dari arah jalan Slabintana tadi ya. Ini rasanya kalau ada perwis dengan mobil di depan ini agak-agak susah ya. Kalau tadi kan agak lebar ya. Dan untuk kondisi jalannya kalau lewat sini ternyata lebih bebatuan ya, lebih banyak batu-batu. Nah, ini bisa dilewatinnya mungkin sama satu mobil. Kalau tadi kan bisa perwis 2 mobil ya, meskipun memang saling pepet-pepetin. Oke, kita coba ke depan ya. Dan sepertinya memang ini bebatuan semua ini. Kita coba dulu ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan, kita akan balik arah. Oke, ya seperti yang kita lihat ya teman-teman ya. Jalan kemari pun memang ini dipenuhi dengan pepohonan-pepohonan rindang ya. Dan ini memang masuk atau merupakan kaki dari Gunung Gede Pangrango ya. Oke, kita lanjut ke depan dan sepertinya di depan pun jalannya masih belum bagus juga ya. Oke, kita lihat sampai di mana ini. Tapi rasanya ini nggak bisa dilanjut nih. Kita coba tanya ke yang dari arah berlawanan dengan kita ya. Apa itu nih? Saya tuh jalannya. Oh, mendinganan UID kayak itunya. Oh, mending UID lah pun. Iya. Kenapa saya? Oh gitu. Tapi ya lebih ke nih jalan kiri Pak. Salit 100 meteran. 500. Dan teman-teman ya, seperti yang diinformasikan sama para pendatang yang dari arah berlawanan tadi kita ya. Dan ternyata kalau lewat yang jalan menuju ke Hotel Slabintana itu ternyata lebih teruk ya. Jadi lebih bebatuan. Jadi kita ambil lagi jalan yang ke arah ke kiri yang tadi kita lewatin ya. Nah, sambil kita menikmati perjalanan, inilah jalan akses menuju Pondok Halimun ya teman-teman ya. Jadi datanglah ke Sukabumi, mampir ke Pondok Halimun. Tempatnya enak, cozy banget ya. Dan kita lihat ya pemandangannya pun wah cantik banget. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu untuk perjalanan kita ke Pondok Halimun ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling ya, like, comment, share, and subscribe bagi yang belum mensubscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menikmati pemandangan.